Halo, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Nah, selamat bergabung bagi kalian yang baru aja gabung di channel gue. Seperti biasa, gue bakalan lanjutin cerita yang dari video yang sebelumnya gue upload. Dan satu lagi gue jelasin, sekali lagi gue tegasin, gue cuman bacain alur cerita dari novel atau cerita itu sendiri ya. Kalau misalkan ada perbedaan dari video dan alur ceritanya, itu karena videonya sendiri belum dirilis ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Tidak lama setelah situasi pertempuran di alun-alun sekte Mystic Cloud, Xiaoyan bersama Ratu Medusa datang ke tempat Kaisar Es dan Ling Ying. Apa kalian berdua tidak lelah terbang? Mereka bertukar pandangan dan perlahan mendarat di pohon besar di depan Xiaoyan. Hei Patua, apa niatmu sekarang? Sampai sekarang saya belum mengumpulkan semua bahan obat yang Anda butuhkan, ucap Xiaoyan. Hei Bodong kaget setelah mendengar ini. Kemudian tatapan menyapu ke Ratu Medusa yang bersandar di bawah pohon. Bocah, karena kamu telah berhasil meninggalkan Mystic Cloud, kemungkinan kamu tidak perlu aku melindungimu lagi. Soal pil pemulihan spiritual ungu, Anda dapat mengumpulkannya di masa depan. Jika Anda sudah berhasil mendapatkannya, Anda bisa menemui saya di ibu kota klan primer, ucap Kaisar Es. Patua, aku akan mengingat atas bantuanmu selama ini. Patua, jika di masa depan kau memiliki hal-hal yang sulit untuk dipecahkan, aku akan menggunakan kekuatanku untuk membantumu. Jika memang itu dalam kemampuanku, ucap Xiaoyan. Baiklah, karena seperti ini, maka mari kita berpisah di tempat ini, ucap Kaisar Es. Sebelum dia pergi, dia membisikkan pada Xiaoyan. Ingat ini bocah, aku mungkin tidak tahu apa hubunganmu dengan Ratu Medusa. Tetapi terlepas dari apa yang terjadi, kau harus berhati-hati saat berurusan dengannya. Kejahatan wanita ini jauh dari dugaanmu. Selamat tinggal, Xiaoyan, ucap Kaisar Es atau Hei Bodong. Kemudian Ling Ying tersenyum dan berkata, misi saya selesai. Karena Anda telah berhasil keluar dari Mystic Cloud, saya juga harus kembali, anak kecil. Kali ini kamu telah melakukan yang terbaik. Anda benar-benar memiliki keberanian. Paman, Anda terlalu memuji. Aku bisa berani karena ada beberapa dari Anda mendukung saya. Kalau tidak, saya tidak akan berani bertindak sombong di Mystic Cloud, ucap Xiaoyan. Anak kecil, jenis karakter sepertimu sangat aku sukai. Namun saat ini saya memiliki misi lain yang harus diselesaikan dan tidak dapat terus mendampingimu. Saya akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Jika kita bertemu lagi di masa depan, aku akan mengundangmu untuk minum bersamaku sepuasnya. Selain itu, karena kita memiliki karakter yang sama, aku akan meninggalkan beberapa patah kata untukmu. Benua Doki sangatlah besar. Anda harus bergegas dan membuat diri Anda lebih kuat. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan memiliki hak untuk memilih orang yang Anda cintai. Baiklah, itu saja yang harus aku katakan. Anda akan tahu arti kata-kata saya di masa depan. Xiaoyan lalu membalikan tubuhnya dan menatap Ratu Medusa. Dia berkata, Ratu Medusa, mengapa kau tidak berubah lagi kembali? Berubah kembali? Siapa bilang aku akan berubah kembali? Ucap Ratu Medusa. Hah? Jangan bilang padaku bahwa kamu telah benar-benar bertukar roh dengan Hypen Piton, ucap Xiaoyan. Harga yang harus dibayar ular kecil itu karena menyelamatkanmu, ular kecil itu tidak akan bisa muncul selama 3 hari, ucap Ratu Medusa. Kalau begitu, apakah Ratu Medusa berencana menggunakan bentuk manusia dan mengikutiku berkeliling selama 3 hari ini, ucap Xiaoyan. Jangan memikirkan hal-hal lucu, itu akan menyebabkan Anda kehilangan hidup Anda. Berikan benda itu padaku sekarang. Benda apa? Ucap Xiaoyan. Formula obat untuk pil roh. Xiaoyan tersenyum pahit dan menghela napas. Tangannya mengetuk cincin simpanannya. Formula obat yang telah dia dapatkan dengan susah payah, dengan pengorbanan yang sangat luar biasa, akhirnya dia menyerahkan pil itu. Seharusnya kamu sudah melihatnya kan? Iya, ini. Xiaoyan dengan jujur mengangguk. Bisakah kamu memperbaikinya? Xiaoyan lalu berkata, woi, aku hanya seorang alchemis yang bahkan tidak berada di tingkat 4. Sedangkan pil pencarian roh ini adalah pil tingkat 6. Jangan bertingkah bodoh, meskipun rohku telah ditelan oleh hewan piton, samar-samar aku menyadari beberapa hal tentangmu, ucap Ratu Medusa. Pada saat itu, bukankah pil obat yang Anda berikan pada Hei Bodong untuk memecahkan segel yang telah saya ciptakan juga dari tingkat 6? Saya jelas tahu bahwa Anda dapat memperbaiki pil obat tingkat 6. Baiklah, aku akan bisa membantumu memperbaiki pil roh. Tapi, apa yang bisa saya dapat? Ucap Xiaoyan. Saya akan melupakan masalah Anda menggigit saya sebelumnya.
ucap Ratu Medusa. Kalau begitu, kamu bisa menemukan orang lain untuk memperbaikinya. Saya tidak tertarik, ucap Xiaoyan. Apakah Anda memiliki keberanian untuk mendiskusikan persyaratan dengan saya? Ucap Ratu Medusa. Xiaoyan lalu berkata, jika kamu benar-benar membunuhku, aku takut bahwa roh hewan piton juga akan langsung meluncurkan serangan balik, bukan? Kamu memang cukup pintar untuk mengandalkan hubunganmu dengan piton, menenangkanku, ucap Ratu Medusa. Memperbaiki pil obat tingkat 6 adalah hal yang sangat menyusahkan. Anda ingin saya berusaha keras untuk memperbaikinya, lalu Anda membiarkan imbalan tidak sesuai? Di mana Anda dapat menemukan hal yang begitu baik di dunia ini? Tidakkah kamu setuju, Ratu Medusa? Ucap Xiaoyan. Berhenti bertele-tele. Katakan saja apa yang kamu inginkan, ucap Medusa. Sekarang Hai Bodong dan Pak Tua Ling sudah pergi. Tiba-tiba aku tidak lagi merasa aman. Selama Ratu Medusa bersedia dan berjanji untuk melindungi saya selama 3 tahun, saya akan membantu Anda memperbaiki Piro. Bagaimana? Ucap Xiaoyan. Ketika kita melewati beberapa kota besar selama perjalanan, bantu saya mencari ramuan obat yang diperlukan untuk menyaring Piro, ucap Ratu Medusa. Baik, tetapi aku menyarankan agar Anda menutupi wajah Anda saat memasuki kota. Jika tidak, itu bisa menyebabkan masalah, ucap Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata, dengan secara tidak langsung, apakah Anda setuju? Ratu Medusa mengangguk sedikit. Dia berbalik dan perlahan-lahan berjalan di sepanjang jalan di tengah hutan. Xiaoyan lalu berkata dalam hatinya, Sun-er, apakah kamu baik-baik saja di sana? Tunggulah saya, ucap Xiaoyan dalam hatinya. Xiaoyan lalu menatap Ratu Medusa yang sudah berjalan jauh. Dia terburu-buru mengejarnya. Jarak antara ibu kota dan kota hutan, jaraknya hampir setengahnya dari kekaisaran. Bahkan dengan kecepatan terbang Xiaoyan dan Ratu Medusa, mungkin membutuhkan setidaknya 2 hari atau 3 hari. Selain itu, karena permintaan Ratu Medusa, Xiaoyan harus berhenti di setiap kali mereka melewati kota-kota besar. Perjanjian 3 tahun saat ini telah berakhir. Xiaoyan telah berhasil menyelesaikan masalahnya 3 tahun yang lalu. Di sepanjang jalan, dia tidak memiliki beban lagi di hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar menikmati hidupnya. Selama 3 hari ia bergegas pulang. Mereka berdua mungkin telah tinggal di beberapa kota besar selama beberapa waktu. Tetapi Ratu Medusa agak kecewa karena mereka bahkan tidak menemukan salah satu obat yang diperlukan. Mereka berdua berjalan dan berhenti di setiap kota. Namun Xiaoyan agak terkejut bahwa Ratu Medusa masih belum berubah kembali menjadi bentuk Hyphen Piton. Walaupun sudah 3 hari. Ratu Medusa menjelaskan bahwa sebenarnya dia telah berdiskusi dengan roh Hyphen Piton beberapa hari ini. Dan dengan demikian, dia menunda waktu untuk berubah kembali. Seiring waktu berlalu, Xiaoyan dan Ratu Medusa semakin dekat dengan wilayah hutan. Karena mereka tertunda dengan mencari bahan obat, hampir 5 hari mereka habiskan bersama. Lalu mereka sampai di Heian City, sebuah kota besar di provinsi utara Kekaisaran Jiangma. Dari sini, tidak jauh dari kota hutan. Dengan kecepatan Xiaoyan dan Ratu Medusa, mereka harusnya bisa mencapai dalam waktu setengah hari. Karena kota ini terkenal dengan bahan obat di wilayah utara, Ratu Medusa dengan cepat mendarat tanpa meminta pendapat Xiaoyan. Di pinggir kota, dia menutupi wajahnya dengan cadar berwarna hijau untuk menutupi wajahnya. Sebelum dia berjalan memasuki kota Heian, Xiaoyan hanya bisa dengan sikap pasrah tanpa daya. Keduanya berjalan ke restoran dan duduk di meja samping jendela. Xiaoyan tidak sengaja mendatangi kerumunan orang. Dia mendapatkan informasi bahwa ada stok ramuan obat langka yang akan dilelang. Ratu Medusa dengan senang menyuruh Xiaoyan beristirahat sebelum berangkat ke tempat itu. Setelah melakukan istirahat beberapa waktu, Xiaoyan bergegas melakukan perjalanannya menuju ramuan obat bersama Ratu Medusa. Lalu Xiaoyan secara tidak sengaja mendengar percakapan orang-orang. Mereka mengatakan bahwa klan Xiao diserang oleh seseorang 2 hari yang lalu. Ekspresi Xiaoyan mendadak tidak tenang dan menjadi gelisah mendengar klannya diserang oleh seseorang. Lalu dia berbalik dan terburu-buru menuruni tangga bersama Ratu Medusa. Aku tidak bisa tinggal di sini. Saya harus kembali ke kota hutan City sekarang, ucap Xiaoyan. Mari kita lihat toko obat di sini dulu. Jika ada bahan obat yang saya butuhkan, ucap Medusa. Xiaoyan lalu memotong perkataannya. Aku ingin segera kembali ke kota hutan, ucap Xiaoyan.
Ratu Medusa terkejut dengan sikap Xiaoyan yang tiba-tiba menjadi angkuh. Selama beberapa hari ini, Xiaoyan tidak pernah menentang apa yang ia katakan. Itu benar-benar tidak terduga, menyebabkan Ratu Medusa yang dengan identitasnya adalah seorang ratu ras menjadi sedikit marah. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Xiaoyan berlari keluar dari tempat makan. Dia dengan cepat menggunakan sayap doki ungu, dan Ratu Medusa dengan wajah penuh amarah ikut terbang menuju kota Wutan City bersama Xiaoyan. Dan sampai di sini dulu akhir ceritanya, dan bagi yang suka boleh like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Nantikan konten gue berikutnya, dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai bertemu lagi di video gue berikutnya. Dadah, assalamualaikum.